Yang mulia, kehadiran Perdana Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam sidang Majelis Umum PBB adalah lewat rekaman yang disampaikan virtual dalam sesi debat umum sidang ke-75 Majelis Umum yang berlangsung virtual dan hanya dihadiri satu anggota delegasi masing-masing negara. prinsip-prinsip piagam PBB dan hukum internasional kerap tidak diindahkan. Effendi Simbolon, anggota DPR RI dari Komisi 1 menilai pidato ini tepat sasaran. Ya tentu saya mengapresiasi ya, objektifnya juga jelas kemana, pesan-pesannya juga jelas, kuat ya, bahwa belum tercapainya suatu dunia yang diharapkan oleh semua umat saya kira ya. Semangat multilateralisme yang diangkat juga direspon positif salah satu pengamat politik Indonesia di Amerika Serikat. What was impressive about Jokowi's speech was his laying out that Indonesia has to be careful with all great powers and that sticking with the Bandung principles and the strategy of the states of the non-aligned movement, Indonesia can get the benefits of economic development that come with working with China and get the benefits of support for international law and sovereignty that the United States and the United Nations built up in the post-war period, while also pushing back against manipulation of those rules by the United States. Pada saat yang sama, analis mencatat sejumlah negara besar termasuk Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia lebih sering menempuh langkah unilateralisme. Begitu kuatnya ketegangan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok dalam sesi debat umum kali ini, sehingga Sekjen PBB Antonio Guterres menegur kedua negara dan mendesak jangan sampai ada perang dingin baru, menggantikan perang dingin pasca Perang Dunia Kedua antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Disinilah Indonesia kembali mengangkat semangat non-blok serta juga sebagai bridge builder atau penyambung dialog. Pidato Perdana Jokowi juga disambut positif pemerhati Indonesia dari Australia yang selama ini kritis terhadap Presiden Jokowi yang disebutnya manusia penuh kontradiksi dalam bukunya Man of Contradiction, Joko Widodo and the Struggle to Remake Indonesia. Well, it was good to see President Joko Widodo address the UN General Assembly for the first time in his presidency. And he gave, I think, a very short and clear speech, emphasizing the need for mutual cooperation at this difficult time, particularly on the economic front when it comes to managing the many challenges that have come from the coronavirus pandemic, but also cooperation on a vaccine. Tapi untuk menjadi jembatan antar negara perlu pembenahan regional, mengingat prinsip non-intervensi ASEAN sering menghambat tercapainya resolusi. Jokowi is probably not the vector towards which ASEAN will become a more muscular multilateral institution. What would really help is if there were some binding between ASEAN member states going beyond economic issues to also address security issues. Saat menyatakan kembali dukungan Indonesia terhadap perjuangan Palestina, Presiden Jokowi juga kembali mengangkat Konferensi Asia Afrika tahun 1955 yang ia sebut Palestina merupakan satu-satunya peserta yang hingga kini belum merdeka. Isu Palestina diangkat sejumlah negara anggota lain, termasuk Arab Saudi di tengah sejumlah proposal damai dan normalisasi hubungan dua negara Arab dengan Israel. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA.